ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran dalam implementasi kurikulum di sekolah dasar. Saya dan narasumber saya Pak Arif. Halo Pak, apa kabar? Baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya dan sampai tentang bagaimana penerapan kurikulum merdeka di sekolah tempat Bapak ini. Oke Pak, pertanyaan pertama yang saya tanyakan itu tentang perencanaan kurikulum. Jadi kita mulai dari tahap perencanaannya Pak. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana sekolah atau guru merencanakan pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini? Kalau kurikulum merdeka itu ya sekolah itu mengembangkan melalui program yang dulunya dibilang KKG. Jadi kalau macam kami di sekolah ini kita saling berbagi dengan sesama guru melalui yang namanya suatu forum yang namanya KKG si Pamanaran, namanya kalau SD 5 di. Jadi kalau informasi kita baik dari internet maupun dari materi pengawasan di sekolah itu kita diskusikan bersama melalui suatu wadah yang namanya KKG atau informasi dari luar itu kita dapatkan juga melalui pengawas. Jadi apakah ada perbedaan dengan kurikulum sebelumnya? Yang jelasnya ada deh, tapi artinya perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Karena kan kurikulum sekarang itu istilahnya kurikulum nasional. Tapi kurikulum nasional itu lanjutan juga dari kurikulum merdeka, jadi kurikulum merdeka. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana keterlibatan guru di sini dalam menyusun perangkat ajar atau modul ajar tersebut? Kalau keterlibatan guru itu sangat diperlukan karena masing-masing seumpama guru kelas 1 sampai kelas 6 ya tentunya masing-masing bikin berkelas. Karena kalau kami guru olahraga atau guru agama ya saling berkolaborasi menyelesaikan tugas itu ya sebagai bahan bukti bahwa kita melaksanakan administrasi, mengerjakan administrasi. Tanpa administrasi seorang guru tidak bisa mengajar. Perangkat pembelajaran itu yang dibilang administrasi. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu kalau pada tahap pelaksanaan seperti apa kegiatan belajar mengajar di kelas dengan kurikulum merdeka ini? Ya kalau pelaksanaannya berarti guru membuat yang namanya perangkat pembelajaran, ada RPP, ada program tahunan, ada penilaian, itu yang dilaksanakan guru dalam kelas itu. Nah, jadi lewat perangkat pembelajaran ini guru tahu bahwa minggu ini yang kalau sebab mata saya guru olahraga atau minggu ini yang saya ajarkan adalah ini materi ini, begitu seterusnya. Jadi tidak bisa mengajar itu kalau tidak ada perangkat pembelajaran. Mungkin bisa dijelaskan Pak kayak penerapan pembelajaran kayak metode apa yang dikasih oleh siswa? Kalau sekarang itu metode kan metode bermacam-macam. Kalau namanya metode ceramah, kemudian metode pemberian tugas dalam bentuk kelompok, itu. Kalau di kelas. Pertanyaan selanjutnya itu kayak bagaimana dengan asesmen kalau penilaian hasil belajar dalam kurikulum merdeka ini? Ya, penilaiannya itu tentunya kita berdasarkan dengan apa yang telah dilakukan anak, materi apa yang kita ajarkan, apakah yang kita ajarkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan dari anak-anak. Itu. Apakah di sekolah ini masih menggunakan nilai angka atau lebih dari DBG deskriptifnya atau dua-duanya kita pakai nilai serta angka atau 80 baru depannya ada keterangan namanya deskripsi. Dalam proses penerapan kurikulum merdeka tentu ada tantangannya Pak. Jadi menurut Bapak apa tantangan terbesar yang dihadapi guru atau guru yang ada di sekolah ini? Ya kalau yang selama ini saya hadapi tantangan utamanya itu ya apa kesiapan anak menerima
termasuk kesiapan guru yang akan menyampaikan materi itu dengan anak-anak menerima. Karena kalau orang di pedalaman beda itu dengan di kota. Banyak tantangan itu kalau kurikulum merdeka. Ini selanjutnya pertanyaan terakhir Pak, itu lalu apa harapan Bapak terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka ke depannya seperti apa? Ya kalau harapan saya ya tentunya banyak ya, tapi salah satunya itu ya artinya dalam hal ini kalau melaksanakan dari pemerintah toh sebaiknya mungkin di kurikulum nasional nanti lebih ditekankan lagi kepada pelatihan guru-guru. Istilahnya itu dari kan bisa mengembangkan dari informasi dari dunia internet, baru kita tuangkan ke dalam bentuk suatu namanya KKJ di sekolah. Nah, kita artinya saling berkolaborasi dengan teman-teman untuk kita lakukan. Kalau artinya sebaiknya pemerintah memperbanyak pelatihan kepada guru. Ya kan kita di Sulawesi Barat punya ada namanya LPMP, mungkin itu yang bisa diberi memberikan suatu untuk melakukan pelatihan itu. Nah, tanpa pelatihannya bisa berjalan, tapi tidak terlalu signifikan kalau menurut saya. Karena kita hanya mendengarkan informasi dari luar, informasi tanpa ada pemateri di atas memberikan bimbingan, tidak akan mungkin. Dan namanya sesuatu hal yang baru itu ya terlalu ingin. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan wawasan yang sangat bermanfaat ini. Semoga penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini bisa terus berjalan baik dan membawa dampak positif bagi peserta didik. Untuk sahabat edukasi yang mendengarkan, semoga perbincangan kali ini tentang kurikulum merdeka bermanfaat bagi kita. Tunggu episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.